Video penangkapan 3 bocah SD. Bocah SD, anjing. Bocah SD, gue sibuk main gundu. Lu sibuk melintir-melintir gundu. Next, ada apa nih? Coba kita buka Excel lagi ya. Asik token, asik banget nih. Sampai kita coba lihat asik token tuh berapa yuk. Asik token. Harganya, waduh, jauh kali, Wak. Anjir, ini udah di angka bawah banget, cuy. Wow, dia sempat tinggi banget nih. Dan dia tuh dari harga awal dibuka di 0,00000. Banyak banget nol ya. Ini saran gua ya. Kalau lu mau masuk ke dunia kripto, dunia investasi apapun itu, pelajarin dulu. Jangan yang tiba-tiba lu langsung masuk. Lu lihat nih, ini kalau misalkan ada orang beli di sini pun dijual di sini itu dia udah rugi, udah cut loss hitungannya tuh. Lumayan loh itu jauh. Mau dibikin sampai 0,000 berapa ini? Ya astaga, kesian banget. Hati-hati, pelajarin dulu. Pelajarin, jangan cuma nyari hype semata. Udah, itu aja gue mau ngasih tau gue. Terus anak penjual perabotan rumah udah kelar. Kena pasal berlapis. Terancam 9 tahun tuh. Itu bocah durhaka begitu kelakuan. iCoin, koin kripto punya Wirda Mansur, iCoin tadi gue udah sempet nyari. Lu lihat nih harganya nih, dari 0,1 peak tertingginya di 0,1 turun jadi 0,19 which is kind of 81% bisa dikatakan 80% lah ya. Jadi kalau misalkan lu beli lagi di puncak-puncaknya ini, terus sekarang duit lu deh, let's say lu naruh 1 juta, duit lu tinggal 200.000 lah ya. Ini kasar ya, perhitungan kasar. Mungkin lo yang tahu bisa kasih tahu gue nggak ngikut-ngikut banget token beginian. Wow sekali. Terus ada katanya perlemahan kripto bla bla bla. Masih anjlok 60%. Kapan ini? 15 Februari udah anjlok 60. Astaga. Sekali lagi, kalau lo mau belajar mau make kripto, belajar dulu segala macem, nggak boleh sembarangan. Mobil dikejar motor dan teriaki maling. Waduh. Meninggal lagi bapak-bapaknya. Minyak goreng murah, minyak goreng palsu, mesum di pinggir jalan. Apa nih? Ini kita bahasin mesum-mesum nih, menarik sepertinya nih. Viral video mesum di emperan Ruko, Kota Magelang, Jawa Tengah. Tindakan asusila yang dilakukan di emperan Ruko bla 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 bla. Ya, untung udah disensor. Dia lepas celana loh. Si abang. Bang, astaga si ya ampun. Lu sehat kagak sih? Enggak. Jangan dilihat. Anggap aja ini vas bunga ya. Jangan ditiru anak-anak. Kita sebagai manusia, kita paham yang baik dan buruk. Dewasa itu ditentukan dengan kita yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi kalau kayak gini sepertinya dia dewasa juga bukan. Dia bukan manusia sepertinya. Bisa-bisanya lu. Mana di bawah lampu banget lagi. Kalau kata gue cari yang rada gelap dikit ya. Apa sih? Jadi bawah lampu banget gitu loh. Astaga Tuhan. Mana toko emas lagi. Ini gue curiga sampingnya toko mbak. Akhir zaman. Terus gimana dia ditangkap? Apa gimana? Yang cowok ditangkap Satpol PP. Kenapa yang cowoknya doang? Kan mereka berdua. Pria yang terduga melakukan tindakan asusila di emperan toko diamankan Satpol PP. Kepala Satpol PP Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana, mengatakan pria berinisial JA sudah diamankan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Namun pria tersebut memberikan keterangan yang berubah-ubah. Iya. Emang ketika birahi di atas kepala tuh sulit untuk menenangkan kepala satunya. Tapi at least nalar dipakai, Bambang. Kenapa di pinggir jalan masih ada? Tidak boleh nyebut merek, Windows sensor aja. Tapi kan gini loh, itu tuh pinggir jalan. Emang kagak malu dilihat orang? Bukan, emang kagak takut digigitin nyamuk? Lu kelar kayak gitu tiba-tiba demam berdarah, kan apa kagak rugi lu berdua? Sing lanang pengemis Rejowin. Oh, ini ada yang komen nih, yang cowok itu pengemis, yang ceweknya itu rada nggak waras. Oh, iya. Gimana? Ini sedikit banyaknya menjelaskan sih. It's true. Bien tahun kenapa dia
gabunginnya bukan Indonesia Inggris tapi Inggris Jawa. Gimana? It's true. Biyen tahu diculukin ning Bang Jong, rasa mesake jebul mah kentir. Piye, Cel? Lah di emperan kayak kucing. Iya. Di belakangnya ada kucing lain nungguin. Iya. Oke, lanjut apalagi? Nemu rudal Amerika Serikat apalagi, Bro? Bro, seorang nelayan menemukan rudal saat sedang mencari umpan ikan. Rudal loh. Kenapa rudal anjing? Gimana? Cari umpan taunya dapat benda mirip rudal Mana itu Amerika anunya, Serikat. lampunya. Oh, ternyata lampunya masih menyala. Ternyata lampunya. Pak, bisa nggak dipegang? Bapak tahu rudal apa nggak rudal? Rudal itu yang piu, gitu ya. Hah. Meledak gitu nggak, Pak? Gimana sih, Ustaz? Kenapa dipegang bertiga? Pede banget, like orang apa ditaruh. Terus kelanjutannya gimana? Sudah diamankan di tempat yang aman. Benda mirip rudal ditemukan oleh nelayan. Namun dia baru menginformasikan kepada polisi pada Rabu. Oh, jadi dia nemuin itu tanggal 9, terus seminggu kemudian baru dikasih ke polisi. Buat apa? Dilapor seminggu kemudian karena setelah di-up ke forum jual beli nggak ada yang nawar. Pengen dijual dulu tapi nggak dapet. Benda misterius mirip rudal ditemukan nelayan. Aslinya apa? Belum ada kelanjutannya ya? Benda itu berfungsi sebagai sistem sonar yang digunakan untuk meneliti sea bottom profile, yaitu keadaan di bawah permukaan laut, termasuk aktivitas, biodata, dan segala kehidupan di bawah laut. Itu mirip rudal tapi bukan rudal, tapi alat buat ngelihat kedalaman laut, buat sensor gitu, sistem sonar. Benda mirip rudal sempat mengeluarkan hawa panas. Kalau kata gue mah kalau udah tahu panas ditaruh ya. Kenapa sih? Kagak ada takutnya acan orang Indonesia. Ternyata bukan penemuan pertama. Ternyata barang itu ada 2. Yang satu sudah lama memang disimpan, ada sejenisnya. Oh, jadi ini yang ditemuin tuh warna hijau, tapi sebelum itu mereka juga udah nemuin yang warna oranye. Oke, jadi bukan rudal ya kawan-kawan. Lanjut. Bocah curi emas untuk open BO. Nah, ini dia. Ini adalah sesuatu yang kita dari kemarin nantikan. Ada 3 anak belasan tahun di Sukabumi mencuri uang tunai 8 juta, emas dan 2 HP, total kerugian 40 juta untuk digunakan open BO, open booking. Oi, astaga, bocah. Ada videonya loh, sempat ada videonya. Viral, 3 bocil Sukabumi curi emas dan uang senilai 8 juta habis untuk open BO. Bocil, bro, bocil. Kita baca dulu yuk. Namun 3 anak ini sudah kecanduan menyewa PSK. Parahnya, demi memenuhi hasrat tersebut, ketika bocil sampai nekat mencuri, mereka akhirnya babak belur. Sempat dipukulin warga. Kasihan banget bocah tuh zaman gua ya, niupin pasir buat nyari undur-undur, nyolong duit juga mentok-mentok buat beli tajos, buat beli gambaran. Open BO loh. Lu open BO di mana? Di micet. Bocah, uang 40 juta dan berikut perhiasan. Kejadiannya di Mareleng. Dia lari ke sini ngejual emas. Duit 8 juta eta dipakai naon wae. Sok eta sebutkan. Duit 8 juta itu dipakai buat apa aja? Ayo sebutin gitu. Terus remaja itu ngejelasin kemana aja uang yang dicuri. Jangka AWW 1 juta, buat cewek 1 juta. Di kamar sebelah mana? Bocil nyolong perhiasan emas dan uang yang 8 juta, uangnya habis dipakai buat foya-foya. Salah satunya buat open BO. Bocah. Jadi korban pencurian emas ini langsung nelpon ngontak beberapa tukang emas untuk bilang kayak, nanti kalau ada emas dijual dengan detail kayak gini, kasih tahu gua ya, itu emas gua yang dicuri gitu. Tiba-tiba bocil ini uculuk datang, "Bang, jual emas dong, Bang." Nih gitu, tiba-tiba langsung yang jual emas, "Bang, kijang 1 masuk, kijang 1. Bocil di sini, bocil." Pintu dikunci, orangnya datang, ditangkap anjing. 17 tahun bro. 17 tahun gue masih sibuk-sibuknya bucin anjing. Seorang remaja di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Oh, ini beda tempat. Beda lagi tuh kayak di Astaga, Tribun kalau bikin berita emang goks. Ini berarti di bocah ini berapa tahun dah? Video penangkapan 3 bocah SD anjing. Bocah SD, gue sibuk main gundu, lu sibuk melintir gundu. Gimana?
Astaga, ya Allah, main cupang, gua ngadu cupang, dia ngadu. Lu SD ngapain sih cuy? Gue tanya, umuran kita SD ngapain sih? Main gambaran, warnet juga belum kenal, masih sibuk nyabut-nyabutin itu tau, yang tali-talian dari abang-abang, yang isinya penipuan semua yang ditarik, terus dapat agar sama serbuk-serbuk Superman itu. Kita sibuk begitu, bocah sekarang sibuk open BO SD bro. Ini apa yang salah sih sama bocah-bocah ini? Kacau cuy, sumpah kacau anjing. Instagram romansa supir truk ini gue sering nih ngeliatin ini, perasaan udah gue follow dah. SD open BO, oh Tuhan, gimana ini? Mana videonya kalau boleh tahu? Oh ini 1 Maret, oh ini dia. Bisa di blur aja nggak nih? Bocil nyolong perhiasan emas dan uang, yang 8 juta uangnya udah habis buat foya-foya, salah satunya buat open BO. Bocah SD, lu nontonin apa sih cuy? Oke, bocah SD open BO. Oke lah, dunia udah rusak. Ada beberapanya yang salah pergaulan, salahnya juga jauh banget, itu gua nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba ini ada lagi. Anak curi uang tetangga untuk sewa PSK. MBF 17 tahun, seorang remaja di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ditangkap polisi karena mencuri uang milik tetangganya sebesar 10 juta. Kepada polisi, MBF mengaku menghabiskan uang curian itu untuk menyewa pekerja seks komersial. Setelah masuk rumah korban, MBF langsung masuk kamar. Dalam kamar itu pelaku melihat dalam lemari ada uang tunai 54 juta. Hanya saja pelaku mengambil uang 10 juta, sisanya dibiarkan berada di dalam lemari korban aja. Masih mikirin perasaan orang lu. Sosokan masih mikirin perasaan orang, lu ditangkap aja lu. Kalau kata gue ambil semua. Apa sih? Kenapa gue jadi ngasih tutorial anjing. Korban menyadari uang yang disimpan dalam lemari ada yang hilang saat hendak membayar arisan dan melapor polisi. Hasil penyelidikan didapatkan rekaman video CCTV yang mengidentifikasi pelaku MBF saat mencuri. Ada lagi tribunjateng.com, goks. Jadi begal demi sewa PSK. Anjay. Sementara itu di Jakarta, gerombolan remaja nekat menjadi begal demi bisa menyewa PSK. Mereka berinisial MR dan teman-temannya yang masih di bawah umur, yaitu MRA 18 tahun, 17, 16, 16, dan 17. 17 tahun tuh masih kelas 2 SMA loh. Iya gak sih? Kelas 2 atau kelas 3 SMA. Saat ditangkap, tersangka TM dan RR berstatus anak di bawah umur, sedang bersama 4 orang wanita di dalam kamar sebuah tempat penginapan. Ya Allah deh lu kencing aja belum lurus, gaya-gayaan ngebegal orang. Lu duitnya dipakai buat open BO. Para pelaku begal beraksi dengan modus menuduh korban berinisial MAB telah mengambil ponsel milik rekannya. Tak hanya itu, pelaku juga menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah korban. Oh, gue tahu nih modus-modus kayak gini nih. Teman gue soalnya pernah kena. Jadi lagi nongkrong, terus tiba-tiba ada orang yang kelihatannya setengah mabok gitu, terus datang kayak dipegang bajunya kayak, oh ini yang lu maksud gitu, ngomong sama oh ini gitu. Terus teman gue bingung kan, kayak nggak tahu apaan nggak tahu gitu. Terus orang ini bakal sosokan ngomong ke temennya, lu kan yang mukulin adik gue gitu. Sampai akhirnya kayak, sini kasih duit HP lu segala macam buat ganti rugi rumah sakit adik gue gitu. Terus karena si teman gue ini backingannya kuat, dipanggil lah. Abangnya datang, membawa orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan, tapi tentu saja orang yang tadi itu kalah dibawa diurus segala macam. Ternyata emang modus. Sosokan yang bilang kayak ngaku-ngaku kalau ada keluarganya yang HP-nya dicolong sama dia, dipukulin sama dia, gitu-gitu loh. Tapi kalau pada akhirnya dipakai buat open BO ya sebel juga dengernya anjing. Kayak kagak ada yang bisa lo lakuin lain. Masa muda tuh emang masanya untuk mencoba berbagai macam kesalahan. Tapi kesalahannya jangan yang berhubungan sama kepolisian dong adik-adik. Gimana sih kamu? MTK lu di bawah KKM, mulut lu. Barengan banget orang. Ini bocah-bocah SD ini. Ini ada bocah SD yang open BO ini, gue yakin itu MTK-nya masih di bawah KKM ya kan. Pagi berangkat paling pagi supaya bisa nyontek ke temennya. Sosokan kayak ya bocah SD open BO tuh emang udah ada rasanya perasaan. Lu akhir baliknya kecepetan apa gimana? Gue beruntung sekali hidup di masa-masa dimana
video-video biru itu belum kesebar banyak gitu. Pun kalau udah kesebar effort buat kita nyarinya sulit. HP masih Asia, Nokia 3310, Maxton, Nexian, Siemens, Sony yang belum gabung sama Ericsson tuh. Kan Sony ada Sony Ericsson. Ini Sony sebelum Sony Ericsson. Tuliskan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan ketika SD. Semoga tidak open BO juga karena berarti pergaulan lu udah kejauhan banget itu. Tapi ya, ini dari sekian banyak ini yang bisa dibahas hanya sekian karena ada beberapa yang tentu saja tidak bisa dibahas lebih lanjut karena rumit sekali, perkaranya banyak banget. Cuman kita akan bertemu lagi di video TNM selanjutnya di mana banyak sekali hal yang masih bisa dibahas. KDS BBS episode berikutnya juga masih ada karena masih ada banyak savingan IG yang kocak abis nih kalau dibahas. Mari kita ketemu di KDS BBS selanjutnya. Itu aja dulu untuk video gua kali ini. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan